simple present and WH questions, right? Yeah. But before we come to the second definition, let me introduce myself and my friends. My name is Tasha Kulkonia. My name is Muhammad Ilham Fadila. My name is Marco Gulu. My name is Hari Prasetyo. My name is Kamal Desai. Okay, let's come to the next section. It will be the presentation. Yang pertama ada pronouns. Pronouns are words used instead of nouns or noun phrase sebagai ganti dari kata benda atau satu kata benda. Jadi pronouns itu adalah kata ganti yang digunakan dalam penulisan atau pengucapan. Kita tidak menyebutkan kata bendanya yang sama secara berulang-ulang. Terus ada types of pronouns. Itu ada 5 types. Yang pertama ada subject pronouns, yaitu kata ganti pada subjek dan objek yang merujuk pada orang atau penamaan. Nah, dan ditempatkan sebelum kata kerja. Lalu yang kedua ada object pronouns, yaitu kata ganti benda yang menggantikan suatu kata benda pada suatu kalimat, baik objek secara langsung maupun secara tidak langsung, dan diletakkan setelah kata kerja. Lalu yang ketiga ada potensi subjektif, yaitu kata sifat untuk menyatakan sebuah kepemilikan yang merupakan kepemilikan dari subjek atau pronoun I, they, he, dan it. Lalu yang keempat ada possessive pronouns, yaitu kepunyaan seseorang, merujuk kepunyaan seseorang atau kelompok. Ada dua bentuk possessive pronouns, yaitu dependent dan independent. Dependent itu ditempatkan sebelum kata benda, dan independent itu diletakkan setelah kata kerja. Nah, possessive pronouns dependent itu ada my, your, his, her, is, our, their. Sementara kalau possessive pronouns independent itu ada mine, yours, his, hers, is, our, their. Perbedaannya itu kalau independent itu akhirannya ada s-nya. Terus yang terakhir ada refleksi, suatu kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh diri sendiri atau subjek. Ada dua bentuk, yaitu ada kata ganti bentuk tunggal dan jamak. Kalau tunggal itu akhirannya self, contohnya kayak myself, yourself, self gitu. Terus kalau akhirannya jamak itu akhirannya selfless, contohnya kayak yourselfless, themselfless, dan ourselfless. Oke, sekian. Sekian. Baiklah, pronouns terbagi menjadi 4. Yang pertama subjek. Subjek merupakan subjek dalam satu kalimat terletak sebelum verb. Subjek terdiri dari I, he, they, he, her. Contoh kalimatnya, Miss Rini is English teacher. She lives in Yogyakarta. Yang kedua adalah objek. Objek terletak sebelum verb. Contohnya, Miss Rina is English teacher. The student love her. Yang ketiga, possessive. Possessive merupakan kepemilikan. Terbagi menjadi 2, adjektif dan pronoun. Adjektif terletak di depan atau sebelum noun. Jadi contohnya my plus noun, your plus noun, our plus noun, their plus noun, her plus noun, his plus noun, it plus noun. Di dalam possessive adjektif wajib bertemu dengan noun karena possessive adjektif tidak dapat berdiri dengan sendiri. Contohnya, Neil has a sister, her name is Lala. Yang kedua, possessive pronouns. Possessive pronouns terbagi menjadi 2, dependent dan independent. Yang dependent terletak sebelum kata benda dan independent terletak setelah kata kerja. Terdiri dari mine, your, ours, theirs, hers, his, it. Contohnya, his green bag is hers. Yang ketiga, refleksi pronouns. Digunakan saat ingin merujuk kembali kepada subjek suatu kalimat atau klausa. Contohnya, Maya looked at herself. Okay, next is the operator. Itu udah dituliskan ada pengertian sebelum present sebagai present is verb that doesn't have a particular meaning. Kalimat itu adalah bentuk suatu kata kerja atau verb menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini atau bisa juga menyatakan kejadian
suatu kalimat. Contohnya kayak she goes to school by bicycle. Itu subjek itu she, dia perempuan, diikuti sama kata go yang ditambahin yes jadinya goes. Selanjutnya ada non verbal. Untuk kalimat non verbal itu sendiri biasanya diawali sama to be. Dan to be itu ada 3, am, is, are. Dengan is itu biasanya dipakai kalau subjeknya orang ketiga tunggal. Contohnya kayak is, she, kan? Yang am itu biasanya untuk dipakai untuk subjek orang pertama tunggal. Contohnya kayak I. Kalau are itu biasa digunakan kalau subjeknya bentuknya jamak. Ya, contohnya kayak they sama we. Bisa juga dipakai buat orang kedua tunggal. Contohnya kayak you. Jadi kayak to be, am, is, are itu cuma istilah, jadi nggak ada bukan kayak am, is, are itu ada di dalam kalimatnya. Untuk yang terakhir ada negatif plus don't atau doesn't. Untuk ini adalah kalimat negatif dari simple present tense. Jadi kalau kalian nemuin simple present tense dalam bentuk negatif, itu harus ditambahin doesn't atau don't. Karena ya kan kalimatnya negatif. Dan kalau misalkan ini harus di note juga, kalau misalkan ada kalimat negatif itu harus kata kerja yang ada akhiran huruf s atau yes atau es itu harus dihapus. Kayak misalkan tadi contohnya kan she goes to school by bicycle, itu jadi diganti she don't go atau she doesn't go to school by bicycle. Nah, di sini ada rumus simple present tense, yaitu ada positif, negatif, dan tanda tanya. Nah, di rumus positif itu ada subject plus verb 1, to be, am, is, are. Nah, contoh dari positif itu Karim go to school every morning. Itu Karim berangkat sekolah setiap pagi. Nah, rumus yang negatif itu ada subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Contoh dari negatif itu he doesn't live in Padang. Nah, terus ada tanda tanya, kalimat tanya itu ada do atau does plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Contohnya is she a student. What are questions? Are used by someone to ask for information to which the other person must provide a clear answer. Kata tanya yang dalam bahasa Inggris penulisannya diawali dengan WH atau function. Question digunakan seorang untuk bertanya sesuatu informasi yang mana lawan bicara harus memberikan jawaban yang jelas dengan jelas. Get with question. Pertama, what I will ask about things. Second, where kata tanya yang berfungsi sebagai pencari informasi. 3. Kata tanya yang berfungsi sebagai pencari masa. Get with question. When digunakan untuk menanyakan waktu atau kejadian. Which kata tanya yang berfungsi sebagai memilih pilihan. What kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan over atau tutur atau seseorang. Jadi kata tanya ini untuk orang yang memiliki posisi sebagai objek. Posisi kata tanya yang berfungsi menanyakan posisi alias mengirimkan. Kau digunakan untuk menanyakan minat atau kualitas. Contoh, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? When you relax, di mana kamu tinggal? Why you love me? Kenapa kamu cintaiku? When you finish college? Kapan kamu selesai kuliah? Which color do you wear? Warna apa yang kamu inginkan? Who opened the window? Siapa yang membuka jendela? Whom is the cookie itu? Dengan siapa dia memasak? What are his novels? Dengan siapa novel-novel ini? How do this makes you work? Bagaimana mesin ini bekerja? Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau tanya?